hari Minggu kita offbeat, kita sharing-sharing aja ya. Tadi gua udah habis ganti ban jajan ya, offbeat malah jajan ya, persiapan buat besok hari Senin ya. Walaupun udah mulai musim liburan, tapi tetap kita harus berusaha besok ya, hari Senin ini. Masih banyak kemarin-kemarin yang bertanya-tanya, HP-nya apa bang, HP-nya apa bang. Ini HP gua bor nih, Samsung Galaxy A6 2018. HP jadul ya, 2018, tapi masih worth it buat online ya, buat online. Kenapa bisa begitu ya? Karena pemakaiannya memang kalau HP gue ini cuma buat online sama buat m-banking, paling sama WA juga jarang-jarang ya, nggak terlalu berat. Karena ini juga yang versi cuma RAM 3 GB ya, 32 ya. Jadi kalau berat-berat juga bakalan nge-lag ya. Jadi cuma buat online, WA sama m-banking paling ya. Terus apa yang bikin spesial ya? Paling kalau bisa gua bilang yang spesial cuma di GPS ya bor ya. Nih fitur apa nih, GPS nya bor nih, ini bisa dibacakan ya, comms itu positioning, itu GPS itu positioningnya. Usahakan kalau kalian buat make onbeat, positioningnya usahakan jangan cuma tulisan GPS doang gitu. Cari yang sekiranya di belakangnya masih ada, yang kan ada 3 nih, GPS, GLONASS, PDS. Biasanya tuh masih ada lagi tuh yang kalau nggak salah Galileo apa lah, pokoknya ada tuh yang lebih dari 3 ya, 4 sampai 5. Itu bagus buat apa, posisi apa, GPS ya, buat GPS onbeat, buat GPS online. Jadi tanpa bantuan aplikasi tambahan kayak misalnya buat memperkuat GPS itu biar manteng, itu nggak perlu ya. Ini gue juga nggak pakai aplikasi tambahannya. Ini normal apa, natural atau standar dari bawaan HP sendiri ya. Nah itu ya penting tuh ya, positioningnya. GPS, GLONASS, PDS itu kan ada 3 ya. Ya usahakan kalau HP kalian cek atau kalian baru mau ganti HP ya, usahakan lihat spesifikasi HP-nya ya. Yang utama yaitu positioning GPS-nya itu ya, usahakan lebih dari 1 ya. Selebihnya setelah itu mah ya, mau baterainya berapa ya kan, RAM-nya berapa. Biasanya biasanya kebanyakan itu cuma ngelihat kondisi baterai ya, baterai doang, bukan baterai gede, tapi lupa ngelihat fitur positioningnya, lupa diperhatiin ya. Percuma juga kalau baterainya gede, tapi kalau posisi GPS-nya masih loncat-loncat, masih mental-mental gitu, masih ketinggalan. Ini penting banget buat online ya, karena sebelum-belumnya gue juga pernah pakai HP yang positioningnya itu paling cuma GPS doang. Nah itu mental bor ya, apa, GPS-nya nggak ngikut. Kadang gue lagi jalan GPS-nya diem kan. Kadang-kadang kalau kita udah buka harus kita refresh dulu baru GPS-nya ngikut, atau kadang-kadang kita diem GPS-nya di sebelah, kitanya di mana gitu ya. Makanya dulu pernah gue juga pakai aplikasi tambahan buat kencengin GPS, tapi itu nggak terlalu banyak membantu ya, sedikit banyaknya membantu, tapi nggak, kadang-kadang suka error juga kan, aplikasi tambahan nggak jalan gitu kan ya. Ini udah nggak pakai aplikasi tambahan, langsung natural dari standar HP-nya sendiri ya, langsung. Itu yang perlu diperhatiin kalau masih nanya-nanya soal tentang HP ya. HP gue ini bor ya, A6 2018, RAM 332. Yang bikin spesial ya ini aja nih, positioningnya ya. Dan kalian kalau mau ganti HP, sekiranya ada apa ya, planning mau ganti HP ya, perhatikin aja itu positioning ya. Kalau mau ganti, buka aja spesifikasinya sebelum beli HP di Google, kan ada tuh spesifikasi HP, lihat aja itu positioningnya. Usahakan lebih apa, positioningnya gap lebih dari lebih dari 1 ya, GPS doang lebih lah, minimal 2 lah, 3 lah ya, biar lebih kuat
positioning kalian saat online gitu Bor. Terus kita bahas apa lagi nih Bor, ntar. Nah ini Bor, masih ada yang suka bertanya juga nih, rating dari pelanggan itu berpengaruh enggak. Ini pernah dibahas ya dulu sebenarnya ya. Kalau menurut gua gitu ya, menurut gua ini penting Bor ya. Pasti penting lah kalau namanya rating, karena kalau rating driver itu di akumulasinya tahunan ya. Yang tahunan itu, kalau yang di aplikasi driver kan cuma bulanan, itu berapa persen, tapi kalau akumulasi keseluruhannya itu kayaknya tahunan ya, setahun sekali atau gimana gitu. Itu cuma bisa dilihat di aplikasi CS ya Bor ya. Kalau mau lihat rating lu berapa, coba aja lu tanya CS di aplikasinya, rating lu berapa. Itu rating keseluruhan, bukan rating yang bulanan seperti yang di aplikasi kita gitu ya, bukan di aplikasi driver. Itu adanya di aplikasi CS. Kayak kita kalau lihat aplikasi CS misalnya 4, berapa, nah itu sama driver juga ada ya rating kayak gitu. Itu dia akumulasinya tahunan kalau nggak salah sih ya, karena itu dia kan akumulasinya lama itu kan. Dari rating inilah pengaruh Bor ya. Kenapa dibilang pengaruh ya, nggak beda jauh sama toko-toko online gitu kan. Kalau toko-toko online ratingnya bagus, itu pasti direkomendasi sama aplikasi itu sendiri ya. Misalnya kayak aplikasi Oren gitu kan, udah ratingnya udah bagus, terus kalian ketik misalnya cari alat motor lah apa, nah pas kalian ketik itu pasti yang otomatis paling atas muncul duluan ya toko-toko yang ratingnya emang udah bagus gitu kan. Jam terbang atau penjualannya udah banyak, terus rating tokonya bagus, pasti direkomendasinya itu. Walaupun kalian pasti masih scroll ke bawah, tapi kan yang tampil di atas itu biasanya ya itu rating yang udah bagus dan penjualannya udah banyak. Itu namanya jam terbang ya kalau di online ya, jam terbang, perjalanannya, riwayat gitulah. Itu Bor ya. Kalau masih bertanya rating dari CS penting ya, penting. Makanya jaga performa jaga cara berkendara ya. Misal kalau main goret ya, jaga cara berkendara, sikap gitu kan. Terus kondisi kendaraan juga ya, usahakan ya minimal nggak apa sih namanya ya, rem ya, ban ya, minimal di jalan lancar gitu, nggak ada kendala itu kan ya. Kalau motor sehat kan kita nariknya juga enak Bor ya. Kalau gue sendiri kalau motor rada-rada nggak enak, gue bawa sendiri juga agak ada risih gitu. Makanya kalau gue mah kalau ada yang nggak enak langsung aja, kalau nggak diservis ya, kalau udah nggak bisa diservis ya ganti. Kayak macam ban tuh barusan ya, udah nggak bisa ditambel, walaupun ditambel rembes lagi ya udah ganti. Nanti rezeki mah datang lagi Bor ya kalau kita berusaha. Oke Bor, kita bahas apa lagi, ntar kita cari luar ya. Ya ini pendapatan mingguan gue Bor ya, selama 4 minggu nih ya. Yang gue bilang kenapa kalau gue bilang cara main yang sekarang itu stabil ya, karena ini Bor ya. Walaupun diterpa slot, diterpa liburan, diterpa kayak kemarin tuh yang sistemnya lagi error pada anyep massal, tapi tetap aja kalau kita mau keluar gitu kan, nyari 100 mah masih bisa gitu ya, masih naik gitu. Apalagi kalau yang rajin gitu kan. Kalau gua kan pagi sampai sore doang ya, kalau yang sampai malam ya mungkin lebih banyak lagi gitu kan. Apalagi yang bolang gitu, yang semua orderan diambilin, maksudnya rutenya diambilin gitu kan, mau mental kemana dia gas. Kalau gua kan carinya yang sekiranya gua bisa bolak-balik atau muter-muter di circle kawasan situ aja, tapi bawa orderan gitu, nggak yang mental jauh terus pulang tuh. Itu gua jarang ya, paling sesekali doang kalau lagi mentok ya gua ke Jakarta terus pulang lagi, paling dekat ke Pamulang, ke Cinere gitu Bor ya. Itu ini yang gua bilang stabil ya. Jadi ini udah tahunan Bor ya gua seperti ini. Makanya walaupun orang bilang apapun gitu ya, gua tetap jalanin
karena emang ini udah gua rasain sendiri stabil, nggak kayak sebelumnya gitu. Gua kan juga udah lumayan ya dari 2017 ya, mengalamin juga yang namanya main dicampur, gosen gue bawa, GoFood gue bawa, udah pernah ngalamin bor ya. Jadi semakin gua pelajarin atau semakin gua pikirin ya, memang kalau yang misalnya main agak campur gitu, kiranya satu hari itu ngerasa orderan banyak gitu kan, terus besoknya kerasa orderan hilang. Kalau yang gue pikirin itu sebenarnya ya seperti yang sering gue bilang, karena itu orderan yang memang nggak diambil driver yang memang udah gacor gitu, yang udah fokus, nggak diambil sama dia, jadi masuklah ke kita. Dan di saat driver itu emang ambilin semua orderan yang masuk ke akunnya, ya kita nggak kebagian. Kenapa nggak kebagian ya? Karena memang bukan prioritas kita, akun kita buat nerima orderan itu bor. Jadi kita itu cuma terima ampasnya doang lah, bahasa kasarnya ya. Dan beda sama akun gue yang sekarang nih, akun gue yang udah fokus layanannya satu, terus gue main argonya udah komitmen ya, nggak main under, cuma main di belasan sama sampai puluhan ya. Itu otomatis sudah diprioritasin lah istilahnya. Kalau di sekitaran gua ada order, kalau misalnya nggak ada driver yang lebih tinggi ratingnya atau perjalanannya atau riwayatnya, otomatis masuk ke gua dulu pertama misal, baru nanti kalau gua lewatin masuk ke driver lain. Itu namanya dibilang dikasih prioritas, atau akunnya bisa nerima duluan gitu. Nggak beda sama kalau kita yang dikasih buangan itu ya sama kayak misal yang gua lewatin, nah itu dia terima. Itu yang kedua, itu kenapa gua bisa berpikiran seperti itu gua pernah, waktu dulu udah pernah gua bahas juga nih, waktu gua masih zaman covid ya. Waktu zaman covid itu gua pernah jadi driver in driver. Waktu itu memang lagi baru-baru banget tuh ya, belum lama in driver tuh lahir. Gue pernah tuh main di InDriver di daerah Bogor, tapi gue mainnya karena dulu ada pendaftarannya di sono ya, di Bogor. Buatlah tuh gue akun InDriver, dan di sana juga ada namanya komunitas. Maksudnya bukan komunitas, cuma sekumpulan driver ya, kebanyakan sih driver Grab, Gojek juga, cuman karena dulu Covid kan pada nyari sampingan aplikasi lain. Nah, gue juga masuk tuh InDriver. Nah, di situ yang jadi pikiran gue sampai sekarang di akun Gojek, kalau di InDriver itu kan sistemnya lelang. Jadi kan yang masuk itu 5 antrian ya, lelang gitu kan. Tapi tetap aja bor, yang bunyi duluan itu yang rating atau perjalanannya udah banyak. Kayak teman gue kan, gue pernah kumpul itu kan, teman gue udah ratingnya udah bagus, terus perjalanannya udah banyak. Nah, dia udah, sekiranya dia bunyi tuh akunnya di InDriver ya bor ya, dia bunyi selang 2 detik lah ya, baru di akun teman-teman gua. Nah, itu berurutan itu bunyinya, nggak bareng gitu kan ya. Walaupun kita masih sempet istilahnya nyocol gitu, tapi tetap aja udah ketinggalan sekian detik, udah diambil driver yang pertama bunyi itu. CS juga kan nggak mau ribet ya, walaupun dia bisa milih, tetap aja kadang-kadang udah ada driver yang nerima paling atas ya, dia pencet ya gitu kan. Apalagi kalau argonya nggak ditawar lagi sama drivernya, langsung jadi kan, seperti itu bor. Makanya gue bilang kalau rating penting atau berpengaruh ya, gue udah lihat di InDriver ya seperti itu. Akun tuh bunyi nggak berbarengan gitu. Jadi akun yang udah ratingnya tinggi terus perjalanannya banyak tuh dia bunyi duluan sepersekian detik, baru masuk ke akun-akun yang lain. Kesimpulan yang gue ambil ya kayak gitu. Gue taruh di Gojek, maksudnya gue
apa nih, gua samain di Gojek, ternyata ya memang seperti itu, nggak jauh beda kan di Gojek juga. Kalau kalian misalnya coba-coba order di aplikasi CS kan, yang terlihat di aplikasi CS cuma 5 ya, 5 driver biasanya. Kalau kalian order walaupun di sekitar itu misalnya ada lebih dari 5 ya, taruhlah 10 ya, tapi tetap aja yang kelihatan di aplikasi CS itu kan cuma 5. Nah, kenapa cuma 5? Ya itu rating-rating yang paling tinggi di sekitaran tempat CS order, seperti itu, Bor. Jadi kalau kalian misal lagi coba-coba mau order gitu, terus titik kalian atau posisi kalian nggak kebaca di aplikasi CS, yaitu berarti lu kalah rating sama driver yang lain yang ada di sekitar situ gitu, walaupun driver lain agak rada jauh gitu, Bor. Seperti itu, Bor, ya pengertiannya. Ya gue juga nggak bahas sistem, gue mah cuma menjabarkan pengalaman dan pemikiran gue gitulah. Ya, kalau nggak bisa diterima dengan logika ya jangan diikutin. Gue mah cuma berbagi aja, dan ini sekalian aja buat mengisi kekosongan hari Minggu ya, biar kita tetap terlihat aktif di YouTube. Oke, Bor, gitu aja dari gue nih ya. Tetap semangat, besok kita mulai kembali, kita gaskan dengan ban baru. Gua harus cari kejar balikin tabungan yang kepocel buat beli ban ya. Ya mau nggak mau namanya juga di jalan ya, harus tetap mengutamakan safety riding ya, ban itu penting ya. Kalau di jalan kalau nggak enak kan bisa goyang-goyang gitu kan, bahaya juga ya, apalagi bawa penumpang di jalan yang nggak selamanya mulus kan, banyak jalan yang bergelombang. Nah itu kita harus safety, tetap jaga safety walaupun kita cuma tukang ojek ya kan, tapi safety itu nomor 1 buat kita sendiri dan orang lain. Oke, tetap semangat buat kalian yang masih mau membentuk, jangan lupa yang belum subscribe di subscribe, karena subscribe gratis, nonton gratis, gak ada yang berlangganan di sini ya. Jadi nggak pantas lah buat dinyinyir, kecuali gua di sini buka harga buka langganan. Nah itu silakan kalian nyinyir ya, karena gua di sini free ya. Yang mau nonton silakan, yang enggak juga gua nggak masalahin. Oke, tetap semangat dan salam satu aspal, sampai jumpa besok, bye.